bandane mung kanggo nambake mesake uripe wong donya. Oh haleluya, bejo awake dhewe nadan kaya ngene ning Gusti berkahi. Mesake uripe wong donya, rina lan wengi diancam ing pati, kan ana bunga nadan suki bondo, atine kiris larang ninjur teko, entek bandane mung kanggo nambake mesake uripe wong donya. Oh haleluya, bejo awake dhewe nadan kaya ngene ning Gusti berkahi. Masake uripe wong donya, rina lan wengi diancam ing pati, kan ana bunga nadan suki bondo, atine kiris larang ninjur teko, entek bandane mung kanggo nambake mesake uripe wong donya. Oh haleluya, bejo awake dhewe nadan kaya ngene ning Gusti berkahi. Oh haleluya, bejo awake dhewe nadan kaya ngene ning Gusti berkahi. Oh haleluya, bejo awake dhewe nadan kaya ngene ning Gusti berkahi, nadan kaya ngene ning Gusti berkahi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin kami, menuntun, mengurapi setiap kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mohon kasih karunia Allah mengurapi, bahkan memberikan sesuatu yang baru pagi saat ini Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan diberkati dalam ibadah live saat ini. Kami percaya Tuhan, saat ini ada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan daripadamu. Mereka yang saat ini mengalami kegelisahan, ketakutan, kecemasan ya Tuhan, biarlah lewat ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini, Engkau melawat mereka,
yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang saat ini dalam kebimbangan Tuhan, Engkau memberikan ketetapan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sungguh hari yang sangat menyenangkan. Boleh kembali menjumpai Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan di dalam tayangan ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama dengan kru dan mitra bakti. Bapak, Ibu, Saudara, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerah Allah tidak pernah berhenti mengalir di dalam hidup Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu perlu kekuatan ekstra di hari-hari ini menghadapi dunia yang bergoncang oleh karena virus di dalam pandemi COVID-19 secara global ini. Nah Bapak Ibu, mari kita terus mengingat bahwa kehidupan kita di dunia ini fana. Dan dunia ini pun fana. Suatu kali kelak semuanya akan hancur dan berlalu. Namun bagi orang-orang percaya hanya satu yang tetap, yaitu firman Tuhan, yaitu Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita terus hidup di dalam kewaspadaan. Jangan sampai lengah agar hidup kita tidak dituai oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya jemput untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita akan pujikan pujian ini, terasa dunia ini hampa. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harapkan dari dunia ini? Kekayaan, kehormatan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, semuanya ini hanya semu dan sementara. Namun hanya Allah yang abadi, yang kekal. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang selama kita hidup di bumi ini untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini, terasa dunia ini hampa. Bapak Ibu yang bisa, mari bersama-sama dengan kami memuji, menyembah Dia. Yang belum, mari bersama-sama belajar, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terasa dunia ini hampa. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu,
nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam perang, mengukir permata di lengkuku rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi kitaku ku gapai madamu, belakang langit biru. Haleluya. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam perang, mengukir permata di lengkuku rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Ku petik kitabmu, ku gapai madamu, belakang langit biru. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Bapak, Ibu, Saudara merasakan kehampaan hidup? Sebab di luar Tuhan Yesus Kristus, sekalipun hidup berkelimpahan, hidup penuh dengan kehormatan, harta benda, kekuatan, kesehatan, namun pada saat-saat di mana ketika masalah, persoalan, kesulitan, guncangan terjadi, maka semuanya itu menjadi hampa. Yang abadi hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah takut untuk menghadapi gelombang, tekanan, kesulitan. Mari kita merajut hidup kita. Dan biarlah kita tetap bersukacita di hadapannya. Walaupun kadang perjalanan hidup kita seperti di dalam bara, tetapi tahukah Bapak Ibu, suatu kali kelak permata akan muncul di dalam pribadi Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita memetik segala harapan dan cita-cita kita. Kita akan meneguk madu kebahagiaan, air kehidupan, dan kita akan temukan ketika kita kembali menjumpai Dia di dalam surga yang mulia di balik awan biru. Oleh karena itu Bapak Ibu, teguhkan hatimu, tenangkan jiwamu, dan mari kita bersatu bersama-sama menguatkan diri agar kita tidak jatuh, tetapi kita tetap berdiri teguh sampai kita bertemu dengan Sang Maharaja Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali pujikan lagu ini, terasa dunia ini hampa. Haleluya, haleluya. Terasa dunia ini hampa,
sederhana, tiada bermakna, semua kelabu yang elok pun semu. Ya Abang, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan indah walau dalam bara, mengukir permata di rengkuku rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Ku petik kitabmu, ku gapai madamu, belakang langit kembali katakan haleluya. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan indah walau dalam bara, mengukir permata di rengkuku rencana jiwaku, kembangkan rinduku. Ku petik kitabmu, ku gapai madamu, belakang langit. Sekali lagi dengan segenap hatiku, di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan indah walau dalam bara, mengukir permata di rengkuku rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Ku petik kitabmu, ku gapai madamu, belakang langit. Dikatakan ku petik kitabmu, ku petik kitabmu, ku gapai madamu, belakang langit. Sekali lagi haleluya. Ku petik kitabmu, ku gapai madamu, belakang langit. Haleluya, sembah Dia.
Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang Maha Kuasa, besar kasih-Mu, tak terselami oleh jiwa kami, Yesus. Ya Rama sandere ralamu, Ikara lama sangkala ramu, Hira lama Hira rama Ikama rama segeterese, haleluya. Bentuklah hidup kami menjadi seperti permata yang berkilauan di hadapan-Mu. Meskipun kami berada dalam tekanan, meskipun kami harus melewati badai kesulitan, Engkau yang memegang tangan kami. Haleluya. Yesusku, Allahku, Tuhanku, aku bersyukur kepada-Mu. Yesus, sungguh Tuhan, hanya Engkau-lah tempat kami harus berlindung, tempat kami harus bernaung. Sebab Engkau tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Allah yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau menjamah setiap umat-Mu, setiap kami semua, anak-anak-Mu, Bapak, Ibu, Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami pergumulan oleh karena tekanan hidup, oleh karena kesulitan, di mana mereka, Tuhan, banyak yang mengalami kehilangan kesehatan karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, khususnya melanda Indonesia di dalam serangan yang kedua ini, khususnya varian Delta yang begitu mematikan. Tuhan, tolong, hanya Engkau tempat kami berlindung, hanya Engkau Tuhan yang sanggup menjagai kami, memberi kami terus kekuatan kesehatan untuk tetap berdiri di hadapan Tuhan, untuk tetap Tuhan melayani Engkau dan beraktivitas di dalam hari-hari hidup kami, baik di dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di dalam pekerjaan dan juga di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau kuatkan, teguhkan setiap kami. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi kami, hamba-Mu secara khusus, dan bila Roh-Mu yang tak terbatas akan mengajar kami. Terpujilah nama-Mu, kami sambut kebenaran firman Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Glory, glory, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, saat kita semua hidup tenang, biasanya kita ini melupakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita merasa tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang akan merusak dan menghancurkan kehidupan, keluarga, pekerjaan, terlebih juga kesehatan kita. Namun ketika pandemi COVID-19 melanda dunia hampir 1,5 tahun ini, banyak orang mulai kehilangan kekuatan, pengharapan. Perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar,
pengusaha-pengusaha banyak mengalami kebangkrutan. Banyak orang yang dahulunya sehat walafiat tiba-tiba kehilangan kekuatannya, kesehatannya. Tidak sedikit yang pada akhirnya harus kehilangan nyawanya. Apalagi hari-hari terakhir ini. Dunia digoncang begitu rupa. Nah, berbahagialah orang yang tetap bertahan sampai kesudahannya. Dan tetap berpegang erat kepada Tuhan di tengah goncangan yang hebat ini. Karena dunia ini sudah memberikan tanda-tandanya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, jangan pernah lepaskan Tuhan. Jikalau bumi yang kita pijak ini mungkin saat ini tenang, tidak mengalami gempa bumi seperti dulu atau hari-hari yang sudah lalu. Tapi apa yang terjadi lebih menakutkan daripada sekedar gempa bumi. Orang begitu mudah jadi jatuh sakit, apalagi yang memiliki komorbid. Cepat sekali tertular oleh virus corona ini. Dan setiap hari kita mendengar berita banyak yang pada akhirnya kehilangan nyawa. Tidak hanya itu, ketika mereka mengalami kesulitan untuk bernafas karena sesak nafas akibat virus ini, tetapi juga mereka mengalami kesulitan ketika mereka sudah meninggal, akan dikubur harus antri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kepada siapa kita akan berlindung? Kepada siapa kita akan datang memohon pertolongan? Mari pegang kuat Tuhan dan jangan pernah lepaskan. Nah, di dalam ibadah live saat ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan tentang tetap kuat di tengah guncangan. Atau mungkin Bapak Ibu, saya tenang-tenang saja Pak Yafet. Ya, sekalipun mungkin yang lain itu terguncang, yang lain mengalami kesusahan, tapi saya tetap tenang. Puji Tuhan kalau itu terjadi. Tapi bagaimana Bapak Ibu bisa tenang jikalau melihat keluarga, orang-orang di sekeliling kita, masyarakat, bahkan bangsa negara kita sedang berjuang mati-matian untuk menolong sesama yang mengalami kesulitan, khususnya menghadapi maut karena virus ini. Sebagai orang-orang percaya, kita harus membangun empati di dalam diri kita. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga orang lain yang sedang menderita. Nah, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 91. Kita akan baca lebih dahulu ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, firman Tuhan mengatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Berbahagialah Bapak Ibu, jikalau hidup kita ada di dalam lindungannya, jikalau hidup kita ada di dalam naungannya, jikalau kita percaya kepada Dia sekalipun kita tidak melihat Dia. Namun oleh karena situasi kondisi ini, baik itu Bapak Ibu yang dipaksa atau dengan senang hati, kita mau datang kepadanya, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup melindungi, menjaga hidup kita. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang ada di luar sana? Dunia ini sedang diguncang, bukan mungkin oleh gempa bumi, bukan mungkin oleh hujan belerang, tetapi dunia ini sedang diguncang oleh yang namanya virus.
Kalau orang dulu bilang pagebluk, atau kalau firman Tuhan katakan bara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun yang kebal. Semua kita bisa terpapar sewaktu-waktu. Walaupun kita mungkin sudah menjaga diri, ada di rumah, tapi kita tidak tahu kita bertemu dengan siapa. Atau kita pergi kemana. Karena banyak orang OTG yang ada di sekitar kita. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan sambil kita menjaga hidup kita ini, benar menjaga kesehatan, kewaspadaan, pola hidup yang bersih, yang sehat. Ditambah dengan perlindungan Tuhan, maka Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang sedang berguncang karena virus ini, kita tetap bisa memiliki ketenangan dan damai sejahtera. Nah, apa yang sedang mengguncang bumi ini? Kita akan baca ayat 3, 5, dan 6. Dipersilahkan. Mazmur 91. Mazmur pasal 91 ayat 3, yang 5, dan 6. 5 dan 6. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya. Engkau tidak usah takut kepada jerat, kepada penyakit sampar yang busuk, kepada panah yang terbang, kepada penyakit sampar yang mengamuk di petang hari, dan kepada penyakit menular yang sekarang sedang menjalar di seluruh bumi ini. Mengapa kita tidak takut? Apakah karena tubuh kita sehat? Karena kita menerapkan pola hidup bersih? Apa karena kita ini selalu berada di rumah? Apa karena kita ini meminum banyak obat-obat vitamin sehingga tubuh kita menjadi kebal? Tidak, Bapak Ibu. Karena orang yang sehat walafiat walaupun mereka juga rajin berolahraga, tiba-tiba bek mereka, kita dengar sudah kehilangan nyawanya. Ternyata manusia itu sangat rentan, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Semuanya bisa terjadi. Siapa yang bisa mempertahankan kesehatannya? Siapa yang bisa berkata, aku sehat, aku kuat, aku tidak akan pernah sakit, dan aku juga tidak akan pernah jatuh sakit, apalagi mengalami kematian. Tidak ada satu orang pun yang sanggup menyombongkan dirinya di dalam kondisi dunia seperti ini. Mengapa kita tidak takut terhadap penyakit sampar yang busuk, panah yang terbang, penyakit sampar yang mengamuk, penyakit menular yang berada di setiap tarikan udara yang kita hirup ini? Nah, kembali kepada ayat yang pertama dan kedua tadi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Siapakah orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi? Siapakah orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa? Yaitu orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu,
setiap kita pasti tahu, kalau kita mau bertamu ke rumah orang lain, kita mengetuk pintu dan tuan rumah mempersilahkan masuk dan juga mempersilahkan untuk duduk. Lalu kita menceritakan apa yang kita tuju. Atau orang dulu kalau kita sebagai orang muda sowan ke rumah orang yang lebih tua dan mau menceritakan semua yang menjadi tujuan kita. Nah, kepada Tuhan juga begitu, Bapak Ibu. Setiap kita ini harus datang kepada Tuhan dengan rasa hormat. Kita sowan kepadanya. Kita menceritakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita ceritakan apa yang ada di dalam hati kita. Dan ketika Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita, kebutuhan kita, dengan penuh kerendahan hati, dan kita mau datang membawa hidup kita, membawa semua pergumulan kita. Firman Tuhan katakan, dia berada di dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Dan orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bapak Ibu, saya mengingat ketika saya mau pelayanan ke suku-suku Tengger dulu. Ketika sore hari atau malam hari, tidak ada lagi kendaraan, saya harus menginap. Di desa, di tempat di mana saya bisa mendapatkan kendaraan besok paginya. Ketika kita bermalam di rumah seseorang, tuan rumah mempersilahkan kita. Tuan rumah menyambut kita. Tuan rumah melindungi kita. Tuan rumah juga menyiapkan segala yang kita butuhkan, sehingga kita bisa beristirahat dengan tenang. Nah, setiap kita ini firman Tuhan katakan seperti seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Ketika jiwa kita lelah, letih, lesu, dan berbeban berat, ketika masalah persoalan sedang memenuhi hidup kita, menyesaki jiwa kita, kepada siapa kita bisa datang dan beristirahat? Tuhan membuka hati, membuka tangannya untuk kita datang, untuk kita bermalam di dalam naungannya, sehingga jiwa kita menjadi tenang, hati kita menjadi teduh, sekalipun di tengah goncangan yang sedang terjadi saat ini. Sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, dari dinginnya malam, dari masalah persoalan yang kita hadapi, dari musuh yang ingin menyerang dan juga menghancurkan hidup kita. Walaupun virus ini tidak terlihat, tapi ketika Bapak Ibu tidak waspada, Bapak Ibu tidak menjaga hidup kita benar, Bapak Ibu tidak berlindung di dalam Tuhan, Bapak Ibu pasti akan juga dijatuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak boleh menepuk dada dan sombong karena Bapak Ibu sehat, karena Bapak Ibu bisa menjaga diri dengan baik. Tanpa perlindungan Tuhan, hidup kita ini seperti di alam terbuka. Bapak Ibu ingat perjalanan bangsa Israel, 40 tahun lamanya ada di padang gurun, di tempat yang terbuka di mana musuh bisa sewaktu-waktu datang menyerang dan menghabisinya. Binatang buas bisa menyerang sewaktu-waktu. Angin ribut badai juga bisa menyerang sewaktu-waktu. Panas terik dan dinginnya malam pun bisa membakar dan juga membuat mereka kedinginan. Namun Allah memberikan perlindungan, memberikan naungan ketika siang hari ada
awan. Menudungi mereka dengan awan sehingga mereka tidak kepanasan. Dan ketika malam hari, Allah menjadi tiang api untuk memberi kehangatan dari dinginnya malam. Allah ada di belakang, Allah ada di depan menjaga mereka. Dan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Itulah Bapak Ibu, orang-orang yang duduk dan bermalam di dalam lindungan dan naungan yang Maha Kuasa. Mari kita berkata, jiwa kita berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang ku percayai. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, ketika kita tidak takut menghadapi goncangan, kita tidak bisa mempercayai hal apapun di bumi ini. Kekayaan, kehormatan, kedudukan, harta benda, nama besar, kesehatan, tidak ada. Selain percaya kepada Allah. Kata percaya artinya menyerahkan diri. Kepada siapa? Kepada pemilik hidup kita. Kepada Sang Maha Kuasa. Kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Kita mempercayakan diri kita penuh sehingga kita tidak dihantui oleh ketakutan saat-saat guncangan sedang mengguncang seluruh bumi ini. Mari kita terus membangun iman percaya kita hari lepas hari, semakin lama semakin kuat. Kata firman Tuhan, orang yang berjalan di dalam terang Tuhan itu semakin lama akan semakin kuat. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 18 ayat 10 berkata, silakan dibaca. Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10, mari dibaca. Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita percaya kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan nama Tuhan adalah apa? Menara yang kuat. Walaupun ada badai, panas terik, dinginnya malam, ada hujan belerang, hujan batu, hujan es, ada musuh menyerang, ada hewan buas yang ingin menyerang. Nama Tuhan itu menara yang kuat, dan firman Tuhan melanjutkan, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah dibenarkan melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah takut karena goncangan ini. Berlarilah kepada Tuhan dan percaya kepada Dia, sebab Dia adalah perlindungan, menara yang kuat untuk melindungi dan menaungi hidup kita dari goncangan yang terjadi ini. Yang selanjutnya, yang kedua, supaya kita tetap kuat di tengah goncangan, kita baca dari Mazmur tadi 91, kita baca ayat 4 dan juga ayat yang ke-9, dipersilahkan. Mazmur 91 ayat yang ke-4 dan yang ke-9. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Iya. Bapak Ibu Saudara, agar kita tidak mengalami ketakutan, tetap kuat di tengah goncangan, firman Tuhan katakan,
bahwa Allah itu setia dan kesetiaannya itu seperti perisai dan pagar tembok. Rasul Paulus mengatakan, jikalau kita tidak setia, dia tetap setia. Oleh karena itu Bapak Ibu, agar kita ini tetap kuat di tengah goncangan, mari kita ini tetap setia kepada Tuhan. Sebab dengan kita ini setia, hidup kita ini terjaga. Karena ada banyak orang-orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, mengalami penderitaan, guncangan, dia tidak tahan, lalu dia lari mencari pertolongan yang lain. Bukan pertolongan yang dia dapat, malah kehancuran. Tidak hanya kehancuran, lebih mengerikan daripada itu, kebinasaan. Jangan sampai Bapak Ibu binasa, kita sudah terkena sakit penyakit virus ini, kita tidak selamat di bumi ini dan juga tidak selamat kelak di alam baka. Mari kita belajar tetap setia seperti Allah yang setia, yang terus menjaga, melindungi kita, menaungi kita, membentengi kita, tidak membiarkan musuh menjatuhkan kita. Karena Tuhan ada di pihak kita. Firman Tuhan katakan, Allah di pihak kita, siapakah yang mampu melawan kita? Pedang, penganiayaan, penderitaan, sakit penyakit, kelaparan, ketelanjangan, tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kita dengan kasih Kristus. Ketika Bapak Ibu tetap setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Dan kita harus terus meneladani Tuhan Yesus yang setia sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Mengemban tugas mulia dari Bapanya. Demi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Agar hidup kita yang berdosa ini diselamatkan melalui penebusannya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jikalau Tuhan Yesus sudah setia kepada Bapanya dan menjalankan tugas sampai selesai, mari kita juga belajar setia. Sekalipun kita di tengah guncangan. Orang-orang yang setia tidak akan pernah terguncang, bahkan akan binasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, pegang terus kesetiaanmu. Walaupun mungkin banyak orang meninggalkan, banyak orang melepaskan imannya, tetaplah setia kepada Tuhan. Yang selanjutnya, tetap kuat di tengah guncangan. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Dipersilahkan. Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang tetap kuat di tengah guncangan seperti ayat-ayat berikut ini, sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya. Meluputkan dan membentengi dari apa? Kalau sekarang yang semua manusia di bumi ini sedang alami, yaitu oleh virus. Karena virus ini terus bermutasi. Dan virus ini akan tetap ada sampai kapan kita tidak tahu. Oleh karena itu,
Ketika kita takut, maka imun tubuh kita menjadi turun. Dan itu adalah tempat yang empuk bagi virus, bagi kuman, bagi sakit penyakit. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya kita tidak takut di tengah goncangan ini, yang ketiga adalah melekat kepada Tuhan. Melekat bukan hanya nempel, tapi melekat itu artinya menyatu, menjadi satu dengan Tuhan. Sehingga kita ini seperti mendapat makanan kekuatan. Syaraf-syaraf kita ini tidak bisa hidup tanpa melekat kepada Tuhan, sumber dari kehidupan. Sehingga kita bisa menyerap kekuatan, menyerap kehidupan, menyerap energi dari Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka keluputan dari guncangan ini, dari virus, dari kuman, dari penyakit sampar yang busuk, yang terbang di waktu petang, dari penyakit menular yang sedang berjalan kemana-mana, dan banyak orang, tidak sedikit jutaan orang yang sudah terpapar. Oleh karena itu mengapa diberlakukan social distancing? Supaya orang-orang yang sudah memiliki terkena virus ini tidak menulari kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melekat kepada Tuhan, kita percaya di sekitar kita ada bahaya, ada virus, ada kuman, ada sakit penyakit. Tetapi kita memiliki perlindungan dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh nantang perkara karo orang Jawa bilang. Tetap kita harus waspada, kita tetap harus berjaga-jaga, tetap pakai protokol kesehatan. Sehingga Bapak Ibu akan terluput dari semuanya ini. Ayo melekat kepada Tuhan. Sebab ketika kita hanya sekedar menempel, apalagi yang terlepas, pasti akan mengalami kebinasaan. Firman Tuhan katakan, ranting-ranting yang dipotong akan mengering dan lalu dibakar. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan akan menyerap kekuatan, akan menyerap kehidupan yang sumbernya dari Tuhan, sehingga Bapak Ibu tetap diberi kekuatan. Ayat selanjutnya, apabila dia berdoa, memohon pertolongan, firman Tuhan katakan, aku akan menjawabnya. Sebab apa? Dia mengenal namaku. Jadi orang yang melekat kepada Tuhan, orang itu mengenal nama Tuhan. Siapa namanya? Kita mengenalnya Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, nama di atas segala nama, yang olehnya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama itu membuat kuasa-kuasa gelap, iblis, dan malaikatnya gemetar. Dan oleh nama itu pun kuasa-kuasa ini dihancurkan. Dan oleh nama itu membuat dunia ini bergetar sampai kepada surga. Sebab namanya itu kudus. Dan tadi firman Tuhan katakan, namanya itu bagaikan menara yang kuat, tempat di mana orang benar berlari, di sana akan dia diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, mengenal Allah artinya mempercayai Dia. Mengenal Allah karena itu didapat dari sebuah relasi atau hubungan yang akrab, yang erat, yang dekat. Karena kita melekat kepada Tuhan.
Ayat selanjutnya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan apa? Keselamatan daripadaku. Jadi Bapak Ibu, yang terakhir, tetap kuat di tengah guncangan ini apabila Bapak Ibu semua sampai di garis finish akhir hidup kita dan kita tetap selamat di bumi ini sampai di surga. Tidak ada cara lain, mengenal namanya Yesus Kristus Tuhan, sebab dialah hakim yang akan menghakimi seluruh manusia kelak, baik yang percaya atau yang tidak percaya. Pasti itu akan terjadi. Tidak ada satupun manusia nanti yang dapat mengelaknya, membantahnya, atau menyembunyikan diri. Semua perbuatannya selama di bumi tercatat di dalam buku Al-Hayat. Dan bagi orang benar, namanya akan tercatat di buku kehidupan anak domba. Jadi Bapak Ibu, kenyang artinya dengan panjang umur, ya. Tuhan memberi panjang umur bukan supaya kita ini hidup lama di bumi saja, tetapi dengan panjang umur kita bisa menjadi berkat. Hidup kita bisa memberkati orang lain, hidup kita ini menjadi ya kesaksian, menjadi kesukaan. Hidup kita ini itu akan benar-benar diharapkan, dinantikan oleh orang-orang lain. Apalagi kepada mereka yang saat ini sedang menderita, sedang mengalami kesusahan, sedang diguncang benar-benar kesehatannya, pekerjaannya, keluarganya. Mari pakai hidup kita. Kalau Tuhan tambahi umur dan kita tetap sehat, kita pakai untuk melayani Tuhan. Dan kalau Tuhan memberi kita kenyang, mari kita bagi kepada orang-orang yang sedang mengalami kekurangan dan kelaparan. Jangan untuk diri sendiri. Sebab keselamatan yang Tuhan berikan bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi juga untuk dibagikan kepada orang lain yang belum diselamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, agar kita tetap kuat di tengah goncangan, yang pertama, percaya kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar percaya, tapi kita menyerahkan seluruh hidup kita, mati hidup kita ada di tangannya. Percaya itu bukan pasif, tapi tindakan aktif. Sehingga orang bisa melihat iman percaya dari hidup kita. Yang kedua, agar kita tetap kuat di tengah goncangan ini, mari kita terus belajar setia kepada Tuhan. Jangan lari kepada pertolongan yang lain, tapi larilah kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahanan itu. Yang ketiga, agar kita tetap kuat di tengah goncangan ini, Bapak Ibu, mari kita terus melekat kepada Tuhan. Dan kita mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita menyerap hidupnya, kebenarannya, kekuatannya, untuk kita juga bagikan kepada orang lain. Supaya setiap doa-doa kita, rintihan kita, keluhan kita didengarnya. Dan Tuhan tidak membiarkan kita akan kelaparan. Baik secara jasmani, apalagi secara rohani. Yang terakhir, Tuhan akan menyatakan keselamatannya. Kalau kita tetap berpegang kepada Tuhan dan kebenarannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi kita terpengaruh oleh situasi yang terjadi di bumi saat ini. Tetapi bila kita, seluruh hidup kita dipengaruhi oleh kebenaran, oleh pribadinya saja, agar kita tidak tergoncang. Dan sampai kepada akhirnya keselamatan akan kita terima.
Bahkan kita akan bersama-sama hidup selamanya dengan Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, di dalam sorga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya jemput kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini. Seperti di dalam firman ini, di ayat yang ke-7. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, namun Tuhan akan menolong aku. Percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan akan menolong kita? Kita akan pujikan lagu ini seperti kata firman Tuhan. Mari kita bersama-sama pujikan dengan segenap hati kita. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Katakan kembali, walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, dan Yesus sertaku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Sungguh Tuhan, kami akan tetap berdiri tegak, kami akan tetap kuat sekalipun di tengah goncangan, menghadapi badai, melewati gelombang. Di sana ada tangan Tuhan yang terus memegang. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, agar kami terus melekat kepada Tuhan. Kami terus setia kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan lebih daripada hidup kami sendiri. Sebab sukacita yang dari Tuhan itu adalah perlindungan. Dan firman-Mu berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi yang semangat yang patah akan membuat tulang-tulang kami menjadi patah, menjadi lemah, menjadi tidak berdaya. Tuhan, kami serahkan hidup kami, khususnya tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Sebab siapakah kami ini orang-orang yang terbatas secara fisik, tapi kami punya Allah yang kuat, gunung batu, tempat perlindungan, menara yang kuat. Oleh karena itu kami mau terus berlindung. Kami mau duduk datang menghadap menyerahkan diri. Kami mau bermalam menaruh hidup kami, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Sebab Engkau yang menjaga hidup kami sempurna. Kami mau menyerahkan gereja-Mu ini Tuhan. Para pengurus Tuhan, memberkati kami, memberi roh kesatuan hati untuk terus melayani Tuhan. Juga Tuhan para mitra bakti, Tuhan memberkati mereka, terus pakai hidupnya. Juga Tuhan kru yang setia terus melayani bersama kami di dalam ibadah online ini. Tuhan memberkati hidup masa depannya. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat-Mu, baik para lansia dan difabel. Berkati mereka dalam masa tuanya, di dalam kesehatannya, dalam kebutuhan hidupnya. Engkau Allah Jehovah Jireh yang memelihara mereka. Kami juga menyerahkan para sponsor, donatur, orang-orang yang setia memberkati kami. Lipat gandakan setiap persembahan yang mereka berikan melalui gereja-Mu ini, sehingga mereka semakin dibuat Tuhan berlimpah-limpah dalam sukacita, di dalam kehidupan, kesehatan, dan juga pekerjaan serta pelayanan mereka. Terima kasih untuk anak-Mu, Bapak dan Ibu Iwan Tesi, berkati di masa tuanya, biarlah mereka tetap sukacita di dalam Tuhan, yang saat ini bersama ada di Australia. Tuhan memakai hidupnya, rumah tangganya, pekerjaan pelayanannya, juga anak mantu cucunya. Berkati tempat ini yang didedikasikan bagi pekerjaan Tuhan. Baik Tuhan, Engkau akan ada bersama dengan kami, gereja-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini, untuk mengembangkan pelayanan dan terus menjadi berkat juga baik bagi seluruh jemaat, para mitra bakti, para sponsor, donatur, lingkungan tempat tinggal kami di tempat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih juga Tuhan untuk sinode kami JKI. Berkati Pastor Adi dan Ibu selaku Ketua Umum Sinode, dan juga Tuhan Rektor di STT Sangkakala, memberkati masa tuanya, kesehatannya, pelayannya baik Indonesia, penggembalanya ada di Amerika. Berkat Tuhan turun juga atas anak mantu cucunya. Berkati seluruh badan pengurus harian di Tuhan sinode kami, Pak Pendeta Edi Suyanto, Pak Pendeta David Mayanto, dan seluruh pengurus yang lain. Berkati para dosen, para mahasiswa, sehingga mereka terus bersemangat melayani Tuhan. Terima kasih juga untuk bangsa negara kami. Kami menyerahkan Tuhan lawatan-Mu atas negeri kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kiai Ma'ruf Amin, yang memang di tengah-tengah masa sulit, beliau tetap sehat, tetap kuat, agar dapat mengambil kebijakan dengan baik, dengan benar, untuk Tuhan mengatasi pandemi COVID-19 yang belum juga usai, malah semakin menjadi. Dan Tuhan, tidak mudah Tuhan, di tengah-tengah goncangan ini, pemerintahan kami Tuhan terus bertahan juga untuk memulihkan ekonomi. Tuhan, PPKM yang Tuhan ambil di Jawa dan Bali ini tidak mudah, karena ekonomi masyarakat juga mengalami kendala.
Tetapi jika itu demi untuk kesehatan masyarakat bersama, Tuhan, Kau akan memberikan Tuhan juga berkat-Mu melalui pekerjaan, melalui bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah dari pusat hingga daerah-daerah. Berkati para menteri yang setia, Tuhan, bekerja, Tuhan, menjadi mitra, Tuhan, menjadi Tuhan, partner dari Bapak Presiden dan Wakil, dan mereka mampu mengemban setiap tugas-tugas yang ada untuk turut memulihkan baik situasi pandemik dan juga ekonomi. Memberkati juga TNI Polri yang terus dengan kerja keras beliau menjaga keamanan kedaulatan negara Republik Indonesia ini, Tuhan. Baik Tuhan di tempat-tempat yang terdepan, terpencil dan terluar, memberkati mereka agar mereka terus Tuhan akan bergerak untuk Tuhan menghancurkan Tuhan benih-benih radikalisme, teroris, ya intoleransi yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini, supaya masyarakat Indonesia saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain sebagai satu saudara sebangsa. Bhinneka Tunggal Ika mengikat kami walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Terima kasih Tuhan, berkati juga tenaga-tenaga dokter, perawat, tenaga medis, sukarelawan yang dengan berjibaku untuk terus Tuhan menangani, melayani Tuhan rakyat, orang-orang yang terpapar oleh virus. Beri mereka kekuatan, kesehatan yang lebih, terlebih untuk rencana vaksin yang ketiga untuk menambah imun tubuh mereka. Tuhan, Kau memberkati jerih lelah mereka yang setiap hari harus berhadapan dengan virus dari orang-orang yang terpapar. Tuhan, melindungi, menjaga juga keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan pemerintahan yang ada di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT, agar satu garis dengan keputusan, kebijakan yang diambil pemerintah pusat, agar satu suara untuk Tuhan bersama-sama menangani, menyelesaikan virus pandemi COVID-19 ini. Juga untuk pelaksanaan vaksinasi yang terus dikerjakan Tuhan, agar tercipta herd immunity, kekebalan kelompok Tuhan tercapai. Tuhan, berkati tenaga-tenaga kesehatan yang terus menjalankan ini Tuhan, di sentra-sentra vaksinasi di seluruh Indonesia, agar Tuhan Kementerian Kesehatan juga Tuhan mampu mendistribusikan dan membaginya dengan baik sesuai dengan kebutuhan di daerah-daerah. Terima kasih, berkati pemerintahan dari pusat, lembaga tinggi tertinggi negara dari pusat hingga daerah. Kami mengucap syukur untuk bangsa kami, negara kami, karena negara kami juga milik Tuhan. Berkati dan selamatkan bangsa ini. Kami mengucap syukur, kami mengakhiri ibadah live ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah, balah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang erat-erat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu Bapa, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, sahabat, rekan dan para hamba-hamba Tuhan di dalam tayangan ibadah live GKI Mandiri Tunanetra Eklesia bersama kru dan mitra bakti. Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salut.